kita akan menyebutkan tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa menolak riya, bagaimana kita bisa menolak riya dan bisa berjuang melawan riya yang senantiasa mengintai diri kita dan masuk dalam hati kita terkadang tanpa kita sadari. Ada 4 perkara yang harus kita perhatikan agar kita bisa menghadang riya tatkala riya datang ingin menyerang. Yang pertama adalah kita merenungkan tentang nasib orang yang riya di akhirat. Yang kedua, kita merenungkan nasib orang yang riya di dunia. Dan yang ketiga, kita renungkan nasib atau kita renungkan orang yang kita ingin mencari perhatiannya, kita ingin mendapat sanjungannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita merenungkan tentang diri kita yang senang untuk dipuji, yang senang untuk dipuji. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita merenungkan tentang nasib orang yang riya di akhirat kelak. Orang yang riya di akhirat kelak, sebelum mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah akan permalukan mereka, seperti dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang di dunia dia beramal soleh untuk agar disebut-sebut namanya, maka Allah akan membongkar rahasianya di akhirat kelak. Wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang beramal soleh di dunia untuk agar dilihat oleh orang, Allah akan menampakkan niat busuknya nanti di akhirat kelak di hadapan khalayak, dipermalukan. Dipermalukan. Ini suatu hal yang sangat, antum saja dibongkar aibnya di hadapan 10 orang, antum malu. Bagaimana dibongkar di hadapan banyak orang? Dibongkar niat busuk antum. Selama ini orang menyangka antum orang yang ikhlas, penampilannya luar biasa, penyampaiannya luar biasa, ternyata niatnya busuk, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dinomorsatukan, maka Allah akan bongkar niat tersebut pada hari kiamat kelak. Tidak mau disaingi, isinya hasad hatinya, Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Di hadapan murid-murid antum, di hadapan teman-teman antum, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang tatkala ingin riya, dia bilang ini akan dibongkar oleh Allah. Jangan riya, rugi riya. Sekarang antum senang, nanti di akhirat akan dipermalukan. Yang permalukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau antum baca tafsiran hadis ini, man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang di dunia riya, maka Allah akan mempermalukan di akhirat kelak. Ada di antara tafsiran para ulama, dia dipermalukan dengan berbagai cara. Di antara yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dia akan dihadapkan di hadapan khalayak, orang ini yang riya ini. Kemudian dia punya ibadah salat, punya ibadah dakwah, punya ibadah haji, punya ibadah Masya Allah. Maka Allah tampakkan pahala-pahala tersebut di hadapan dia. Lihatlah, ini pahala dakwahmu, ini pahala salatmu, ini pahala hajimu. Dan dia sudah begitu senang tatkala hari itu melihat pahala-pahala tersebut. Tiba-tiba Allah menjadikannya apa? Haba'an manthura, hilang. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dibuktikan bahwasanya kamu dulu riya tatkala melakukan amalan-amalan tersebut. Ini perkara yang sangat memalukan, ikhwan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang tadi telah kita sebutkan di awal pengajian, Allah mengatakan, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan." Kata Allah, sana kalau mau cari pahala. Jangan minta pahala kepada saya. Kalian telah riya tatkala di dunia. Carilah ganjaran pahalamu kepada orang-orang yang dulu kalian mencari perhatian dari mereka. Cari kepada mereka. Dan dia tidak akan mendapatkan ganjaran sama sekali. Ini yang pertama dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, termasuk orang-orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu man yuqda bihi yaumal qiyamati thalathatun. Awwalu man tus'aru bihimun nar thalatha. Orang yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak 3 golongan. Yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka 3 golongan. Siapa 3 orang ini? Orang-orang yang luar biasa ibadahnya. Orang-orang yang sangat luar biasa ibadahnya. Yang pertama mujahid fisabilillah. Yang kedua alim, orang ustaz. Yang ketiga orang yang dermawan. Saya tidak tahu apakah ada pahala amalan yang lebih hebat daripada 3 orang ini. Ini amalan yang paling hebat, mujahid fisabilillah. Yang kedua ustaz, amalan yang paling hebat.
Yang ketiga orang yang bersedekah, amalan yang paling hebat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada kecemburuan kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu malan fahuwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Seorang yang Allah berikan dia harta, kemudian dia gunakan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan. Ini harus dicemburui. Kenapa? Pahalanya luar biasa, amalan luar biasa. Yang kedua, rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Dua orang ini adalah dua komponen yang sangat penting dalam dakwah. Dakwah ini, Islam ini butuh kepada orang yang alim dan orang yang dermawan. Islam tidak butuh dengan orang yang goblok ya. Dan tidak butuh kepada orang kaya tapi pelit. Yang dibutuhkan orang yang dermawan dan orang yang alim. Oleh karenanya sering saya sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Nabi SAW begitu pertama kali dakwah, beliau menikah dengan wanita yang saudagar kaya raya, itu Khadijah. Sehingga Khadijah mengeluarkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Dan Nabi membanggakan hal ini, kata Nabi SAW, wa wasatni bimaliha hina haramaniyan nas. Khadijah radhiyallahu taala anha membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang tidak membantuku. Abu Bakar kemudian juga masuk Islam. Orang dewasa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar, dan dia adalah saudagar yang kaya raya. Oleh karena dia infakkan hartanya untuk Islam. Tatkala Bilal disiksa, sebagian budak disiksa, maka dia pun ya membeli budak-budak tersebut. Demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tatkala berdakwah, Allah beri taufik sehingga dia berkenalan dengan seorang amir, gubernur, yang akhirnya dengan dua orang ini, orang yang dermawan yang memiliki harta dan kemampuan dengan orang yang berilmu, maka berjalanlah dakwah tersebut. Ini dua orang ini, kata Rasulullah SAW, sangat penting. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hasad kecuali kepada dua golongan manusia ini. Karenanya tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang ria, Rasulullah SAW tidak menyebutkan amalan-amalan yang biasa, tapi Rasulullah SAW menyebut amalan yang luar biasa. Jihad fisabilillah, amalan yang luar biasa. Orang yang berilmu, amalan yang luar biasa. Orang yang dermawan juga amalan yang luar biasa. Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun ustushhid, yang pertama di sidang adalah orang yang mati syahid. Fa utiya bihi, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafaha ni'amahu fa arafaha. Maka Allah kemudian mengingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada sang mujahid ini. Ya, banyak kenikmatan yang dia miliki, berupa keberanian, kejantanan, kepandaian memainkan pedang, ya mungkin pandai menggunakan senjata, kehebatan dalam bertempur. Allah ingatkan akan nikmat-nikmat ini, maka dia pun ingat. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata orang ini, "Qataltu fika hatta stushhid." Aku berperang di jalan Engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Kau dusta, tetapi kau berperang. Engkau berperang dengan niat agar kau dikatakan sang pemberani. Wa qad qil, dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa sahiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian ya diperintahkan, malaikat diperintahkan untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Perhatikan di sini. Ini orang luar biasa amalannya berjihad. Namun ternyata jihadnya dia ria. Ini menunjukkan bahwasanya ria adalah suatu ingin dipuji, ingin dihormati, itu syahwat. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan seorang ingin disanjung itu syahwat khafiyah, syahwat. Sebagaimana seorang kalau lapar syahwat dengan makanan, seorang tatkala melihat wanita bersyahwat dengan wanita, ingin melampiaskan hawa nafsunya, demikian juga ketenaran, ya, sanjungan, penghormatan juga syahwat. Sehingga orang rela berkorban untuk bisa memuaskan syahwatnya tersebut. Antum lihat kalau orang sudah ingin disanjung, dia luar biasa, lakukan apa saja yang penting dia disanjung. Dia lakukan apa saja yang penting dia dihormati. Dia melakukan apa saja yang penting dia dinomorsatukan, tidak boleh diduakan. Dan itu syahwat. Dia tidak akan selesai kecuali syahwatnya telah terpenuhi. Sehingga dinamakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang terkadang tidak kelihatan. Kalau ingin makan yang masih kelaparan, perutnya keroncongan, masih kelihatan syahwatnya. Tapi kalau syahwat ria ini syahwat tersembunyi. Kadang-kadang orang tidak tahu, yang tahu cuma dia saja. Oleh karena sampai-sampai seorang rela untuk mengorbankan
apa yang dia miliki demi untuk melampiaskan syahwatnya tersebut. Seorang dermawan yang ingin disanjung, dia rela mengeluarkan uang 1 miliar, 2 miliar, berapapun dia keluarkan tidak peduli, yang penting orang tahu dia dermawan. Bahkan cuma seorang ustadz juga yang ingin dipuji, yang ingin disanjung, ingin nomor satukan, maka dia pun rela berkorban waktunya, belajar ngapalin ini, ngapalan anu, ya, menghafal dengan sungguh-sungguh supaya bisa apa? Dipuji, supaya bisa mengalahkan ketenaran sang ustadz yang lain misalnya. Demikian juga, jangankan waktu, jangankan harta, bahkan nyawa pun rela dia korbankan demi memuaskan syahwatnya, ingin dipuji. Sebagaimana sang mujahid, dia rela mati, rela atau tidak dia mati? Rela tewas dia. Yang penting dia dikatakan apa? Jari sang pemberani. Karena tatkala dia berperang dengan pemberaninya, dia bahagia. Tatkala orang mengatakan, lihat pemberani hebat, meskipun ujung-ujungnya dia akan mati. Dia tidak peduli, yang penting dia merasakan kelezatan, nikmat luar biasa. Syahwatnya terpenuhi tatkala dia disanjung-sanjung oleh orang lain. Makanya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan, yuqatilu saja'atan, yuqatilu liyura makanuhu." Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena untuk menunjukkan keberaniannya. Ada orang yang berperang untuk apa? Membela kabilahnya. Ada orang yang berperang liyura makanahu, agar ketahuan bagaimana kehebatannya, kedudukannya. Siapakah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tertinggi, maka itulah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lainnya tidak. Ada orang yang berperang hanya sekedar menampakkan kejantanannya, menampakkan kehebatannya, hanya sekedar marah, ghadaban, ya, karena membela, ya, warganya, ya, untuk menunjukkan kehebatannya, atau liyuro makanuhu, agar orang tahu bagaimana kedudukannya. Orang-orang ini semua bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan kepada orang ini, kepada yang mujahid, ya, kadzabta walakin qatalta liyuqal annaka jari. Engkau dusta, tetapi engkau tatkala berperang supaya dikatakan engkau adalah sang pahlawan, sang pemberani. Kemudian kata Allah, wa qad qil, dan telah dikatakan. Ini yang sangat berbahaya, ikhwan. Seorang terkadang niatnya ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung-sanjung, berjubel-jubel orang menghadiri dia. Ternyata itu adalah, ya, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qil, dan telah dikatakan kau pemberani. Tujuanmu, niatmu untuk meraih balasan di dunia agar dikatakan pemberani dikabulkan oleh Allah, dan wa qad qil, dan telah dikatakan masyarakat semua kenal engkau sebagai seorang pemberani. Dan inilah juga yang dialami oleh orang kedua dan ketiga. Orang yang kedua pun tatkala dihadirkan, yang kedua adalah rajulun alim, orang yang berilmu. Fa utiya bihi, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah ingatkan orang alim ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, berupa kecerdasan, ya. Orang yang cerdas, mudah untuk menghafal, mudah untuk menyampaikan, suaranya indah, suaranya lantang. Ini kenikmatan-kenikmatan yang biasanya ada pada seorang yang alim atau orang yang pandai baca Quran. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Dia mengakui semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Quran dan aku mengajarkannya. Orang ini orang alim, baca Quran karena engkau ya Allah dan aku mengajarkannya. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Akan tapi kau lakukan liyuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli yang baca Quran. Dikatakan engkau adalah orang yang alim, terkenal. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Niat dia agar belajar, agar terkenal, menjadi orang yang mahir baca Quran, dikenal sebagai ustadz yang hebat. Allah kabulkan. Kenapa? Niat dia untuk dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridu hayatad dunya, ya, barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya,
kami akan penuhi keinginannya tersebut, wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi sama sekali dunia ini. Kalau niatnya untuk dipuji, untuk disanjung, Allah akan kabulkan. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah yakum, tatkala orang-orang menyanjung antum, bukan tanda, bukan jaminan bahwasanya engkau adalah orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau dihormati oleh orang lain, bukan tanda. Betapa banyak orang yang tidak dihormati, tidak dihargai, omongannya tidak didengar, ternyata lebih baik daripada orang-orang yang omongannya didengar, orang takut sama dia, orang segan sama dia. Tidak mesti. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba asy'ath akbar madfu'un bil abwab lahu aqsama 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semeraut, kemudian penuh dengan debu, kalau minta ketuk pintu, minta bantuan ditolak, diusir. Namun seandainya dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba li rajulin." Sungguh beruntung bagi seorang yang apa? Yang dia apa namanya? Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, "Akhadha anana farasihi yujahidu fi sabilillah." Dia mengambil tali kekang kudanya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rambutnya apa namanya? Semrawut, mughabbaratun qadamah. Kemudian kedua kakinya dipenuhi dengan debu. In kana fis saqa kana fis saqa. In kana fil hirasa kana fil hirasa. Ini prajurit yang tidak terkenal, dia bukan kapten, dia bukan komandan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini beruntung ya. Dia berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditugaskan sebagai penjaga, dia menjadi penjaga yang baik. Ditugaskan bagian prajurit paling belakang, dia paling belakang. Dia tidak mesti dia terkenal. Wa in syaffa'a lam yusyaffa', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini, prajurit ini, kalau memberi syafaat, tolonglah bantu ini, tidak didengar syafaatnya. Beda kalau orang terkenal, telepon, "Hei, tolong bantu si fulan," langsung dibantu. Ustaz terkenal, ini Ustaz ini, saya fulan, tolong bantu si fulan, langsung masukkan dia ke mana gitu, langsung dimasukin. Karena enggak enak sama Ustaz terkenal, Ustaz hebat. Ini orang-orang tidak terkenal, prajurit tidak dikenal. In syaffa' lam yusyaffa', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia beri syafaat, tidak terima syafaat. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin, tidak diberikan izinnya. Karena dia orang tidak terkenal, akan tapi dia adalah orang yang masuk surga. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa yakum, seorang jangan terpedaya dengan sanjungan orang lain. Seorang jangan terpedaya dengan apa namanya? Dengan pujian orang lain. Kemudian mengatakan, "Saya di mana saja orang dengar perkataan saya." Terus apa yang untuk banggakan dengan perkataan seperti itu? Kalau saya ngomong semua dengar, di mana semuanya tunduk sama saya. Untuk apa kan antum banggakan seperti itu? Apakah itu jaminan kalau orang dengar sama antum? Tidak ada jaminan ya ikhwan. Wa qad qila, dan telah dikatakan, kata Allah, Allah kabulkan. Kamu ingin disanjung, ingin dihormati, ingin dinomorsatukan, Allah kabulkan. Tapi itu bukan jaminan bahwasanya engkau adalah yang terbaik. Bukan jaminan bahwasanya engkau adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullihi. Orang yang Allah berikan segala bentuk harta kepada dia, semua harta dia miliki. Harta apa saja, mau istana ada, mau sawah ladang ada, hotel ada, mobil mewah ada, kendaraan mewah ada. Semuanya harta dia miliki. Maka Allah bertanya kepada dia, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat harta-harta yang aku berikan kepada engkau? Kata orang ini dengan bangganya dia mengatakan, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Kata dia, "Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infak di jalan tersebut. Semuanya aku infakkan. Ada anak yatim saya berikan ya Allah, ada orang yang bangun pondok saya bayar ya Allah. Ada orang ingin bangun masjid, saya bayar ya Allah. Ada proyek-proyek dakwah, saya bayar ya Allah. Semuanya saya berikan karena engkau ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad." Tetapi engkau bersedekah supaya dikatakan engkau adalah seorang dermawan. Wa qad qila, dan telah dikatakan. Dikenal sebagai seorang donatur, dikenal sebagai seorang muhsinin, dikenal sebagai seorang yang suka dermawan, membantu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sudah terkenal. Karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat bagaimana nasib orang yang riya di akhirat ini, buat kita takut, buat kita khawatir. Kita ingat bahwasanya ya riya adalah syahwat. Ya, riya adalah syahwat. Seorang betapa sangat ingin dipuji,
mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Meskipun dia harus berkorban, yang penting dia disanjung. Dia rela, nggak jadi masalah. Sampai ada suatu kisah yang disebut oleh sebagian ahli tafsir, ya, tentang orang yang sangat ingin dipuji. Ada satu orang disebutkan sangat ingin dipuji. Orang ini sholat, dia lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada 2 orang atau berapa orang teman-temannya ngobrol di samping dia dan ngobrolin orang ini. Orang itu luar biasa sholatnya. Dan dia dengar, bahagia. Rupanya sedang dipuji oleh berapa? Banyak orang. Tapi rupanya apa? Dia gelisah. Dia mengatakan apa? Saya bukan cuma sholat saja, saya juga sedang puasa, katanya. Saya juga sedang puasa. Dia batalkan sholatnya untuk kasih tahu bahwasanya saya juga sedang apa? Puasa. Syahwat, orang yang puji itu syahwat. Ini yang pertama, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Tatkala antum mungkin terkena penyakit riya, maka antum lihat bagaimana nasib seorang yang riya di akhirat. Yang kedua, bagaimana nasib seorang riya di dunia. Orang riya di dunia adalah juga orang yang menderita. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau rahimahullah menjelaskan, orang yang riya, orang yang merana hatinya. Kenapa? Dia sengsara, senantiasa dia ingin mendapatkan pujian. Sehingga tatkala dia sebelum beramal sudah merana, tatkala sedang beramal sedang merana, dan setelah beramal pun tersiksa hatinya. Sebelum dia beramal dia gelisah, gimana sih caranya supaya saya bisa dipuji? Maka dia pun gelisah. Ya. Seorang dai misalnya, saya harus persiapan bagaimana kalau nanti saya memalukan kalau saya gini-gini. Sibuk dia gelisah. Gelisah dia. Bahkan nanti orang kalau celah saya ternyata ada ayat yang saya lupa, malu saya. Seperti itu. Gelisah, berkeringat dia, kenapa? Gelisah. Seperti juga orang yang mungkin ingin ibadah haji. Dia ingin bayar ibadah haji yang mahal, keluarin duit. Gelisah dia. Kemudian dia ingin pamer, dia bikin acara. Sebelum berangkat haji bikin apa? Acara doa, dikumpulkan seluruh orang satu kampung. Ternyata visanya tidak keluar. Akhirnya haji cuma di bandara Cengkareng, nanti pas musim pulang juga dia. Malu dia. Seakan-akan kalau pulang bunuh diri. Ya, kenapa? Karena memang niatnya bukan karena apa? Kalau niatnya karena Allah, ya qadarullah. Ya, ternyata visanya tidak keluar. Ya lain waktu saya hajian. Ini kalau dia ikhlas dia santai. Tapi orang yang riya, dia gelisah. Sebelum beramal dia sudah gelisah. Tatkala dia beramal pun dia gelisah. Ada enggak yang lihat saya enggak? Gelisah dia. Ada enggak ya? Pengajian, waduh saya sudah persiapan hebat kok enggak ada yang hadir. Gelisah. Beneran gelisah. Akhirnya kemudian dia pun berusaha supaya orang tahu, dia foto sana, foto sini, pamer sana, pamer sini, cerita sana, cerita sini. Setelah beramal pun dia gelisah. Selesai beramal, sekarang sudah pas amalannya, sudah selesai, dia tunggu dipuji. Kapan ada yang muji saya? Gelisah dia. Bahkan kalau tidak ada yang muji, dia pamerkan amalan dia. Dia keluar, gimana tadi ceramah saya, bagus nggak? Oh bagus Ustaz. Orang terpukau dengan penyampaian Ustaz. Waduh. Alhamdulillah, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azanillahu, riya sangat tipis ya. Setelah dia beramal, dia mengharapkan pujian. Kapan dia dipuji? Setelah dia memberikan sumbangan kepada orang, dia tunggu dipuji. Kalau dipuji, dia bahagia. Namun ingat, terkadang dia tidak bahagia. Jika pujian yang dia harapkan tidak sesuai, pujian yang dia dapatkan tidak sesuai dengan dia harapkan, dia pun marah. Dia kasih bantuan sama orang 1 juta, sama orang miskin itu hanya mengatakan, terima kasih Pak. Cuma itu. Terima kasih Pak, harus Bapak ini, Masya Allah Pak, saya tadi hampir mati Pak. Harusnya dia begitu kan. Tapi orang miskin cuma bilang, terima kasih Pak, semoga dibalas oleh Allah. Wah, cuma begitu saja. Dia jengkel. Dia habis pengajian tanya, gimana pengajian saya? Alhamdulillah Ustaz, jalannya lancar alhamdulillah. Bukan itu yang dia cari, lancar tidak lancarnya. Bukan itu dia cari, dia ingin dipuji. Masya Allah, membludak Ustaz, tidak pernah selama ini Ustaz. Itu dia ingin seperti itu. Ingin dipuji demikian. Baru dia bahagia, oh memang saya masih nomor 1. Tapi kalau dibilang Ustaz sana lebih banyak ramenya, waduh, gelisah dia. Kan ikhwani fillah azanillahu iyyakum.
Di antara penderitaan orang yang riya, tatkala muncul saingannya. Ini benar-benar dia menderita. Betul-betul menderita seperti ini. Hasad timbul dalam dirinya. Kalau ya, selama ini dia menyangka dia ikhlas, kemudian tiba-tiba muncul orang yang lebih hebat daripada dia. Ya, kalau orang ikhlas harusnya dia bahagia. Oh, ada ustadz lain membantu dakwah saya, mengurangi kerjaan saya. Harusnya yang hadir 1000 orang, yang hadir jadi 500. Alhamdulillah, 500-nya urusan orang lain. Tapi kalau dia tidak ikhlas, dia semakin apa? Gelisah. Apalagi kemudian yang paling menjengkelkan itu kalau ada murid yang mengompori dia. Bilang, Ustaz itu Masya Allah penyampaiannya luar biasa Ustaz. Ini bikin jengkel seperti ini. Antum jangan coba-coba Ustaz antum digitukan. Bisa-bisa dia ngamuk ya. Dalam hatinya setan membisikkan, emang saya tidak, emang dia saja yang begitu. Namanya manusia, ikhwan. Ustaz itu Masya Allah hafalannya luar biasa. Emang saya tidak punya hafalan. Dalam hati dia seperti itu, setan apa? Bisikan. Kemudian saya katakan bahwasanya orang yang riya, niatnya tidak ikhlas, dia menderita tatkala timbul saingannya. Ya. Timbul saingannya. Karena antum jangan juga mengompori ya terjadinya kesalahpahaman di antara ustadz dengan cara seperti tadi. Sehingga akhirnya apa? Terkadang seorang ustadz karena tidak mau dinomorduakan, akhirnya dia menjatuhkan ustadz yang lain. Tatkala dikatakan ustadz, Masya Allah ustadz fulan penyampaiannya bagus Ustaz gini-gini. Itu cuma penyampaian sih tapi tidak ilmiah. Jawabannya gimana? Ini segera penyampaian sih tapi tidak ilmiah. Itu tukang cerita saja tapi tidak ilmiah. Aduh, ini kan merendahkan, tidak perlu begitu, ngapain? Masyarakat bisa menilai. Antum pun kalau ingin menjatuhkan ustaz lain, kalau Allah hendak mengangkat dia, kamu tidak akan bisa jatuhkan. Oleh karena orang yang riya tadi saya bilang menderita. Dia berusaha ingin saingannya jatuh, namun tidak jatuh-jatuh. Kenapa Allah ingin mengangkat saingannya tersebut? Allah ingin menguji dia. Dan inilah terkadang riya baru muncul, baru ketahuan tatkala ada ujiannya seperti tadi. Seperti disebut oleh sebagian dalam buku-buku ya, seperti kitab Tazkiyatun Nufus, seorang yang senantiasa sholat di saf pertama dan dia menyangka dirinya ikhlas. Suatu saat dia terlambat, kemudian dia datang di saf ketiga atau saf keempat, dia rasa malu. Tatkala itu dia malu, baru dia sadar. Ternyata selama ini saya riya. Kalau saya ikhlas harusnya saya malu kepada Allah, bukan malu kepada jamaah. Malunya kepada siapa? Kepada Allah. Karenanya di antara penderitaan seorang yang riya di dunia, dia sengsara. Dia kalau dipuji pun dipuji, kalau tidak sesuai dengan harapan dia pun marah, dia jengkel. Kalaupun dipuji sesuai dengan harapannya, dia ingin pujian tersebut bertahan kalau bisa meningkat. Suatu saat datang pujian tidak seperti yang diharapkan, jengkel lagi dia dan senantiasa seperti itu. Beda dengan orang yang ikhlas, orang yang bahagia. Dia tidak pedulikan pujian orang atau dia tidak pedulikan. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan di antara sebab-sebab kebahagiaan, kiat-kiat orang berbahagia, tatkala dia beramal soleh, tatkala dia berbuat baik sama orang, dia sedang memposisikan dirinya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, dia ingin membantu orang lain. Membantu misalnya sedikit rezeki atau membantu apa? Atau dia mengajarkan orang yang dia berdakwah. Dia memposisikan dirinya sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah merintahkan saya untuk bersedekah. Maka dia bilang, "Ya Allah, saya bersedekah atas perintahmu." Dia tidak pedulikan dengan orang yang terima sedekah ini, dia tidak peduli. Mau dibilang terima kasih enggak terima kasih, yang penting ya Allah saya sudah jalankan apa? Kewajibanku atas perintahmu. Jadi dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia berdakwah. Mau yang hadir banyak sedikit tidak peduli, yang penting ya Allah saya berdakwah karena Engkau ya Allah. Dia sedang bermuamalah dengan Allah. Dia tahu Allah sedang lihat dia, menugaskan dia untuk ceramah, mau yang hadir banyak atau tidak enggak urusan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa seperti ini, orang yang bahagia. Sebagaimana Allah menyampaikan tentang orang-orang yang masuk surga, mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian dan kami tidak butuh rasa terima kasih dari kalian, tidak butuh. Kenapa orang ini telah bermuamalah dengan Allah tatkala dia bermuamalah dengan manusia.
Karena ikhwani fillah Allah iyyakum ya, ini orang ikhlas adalah orang yang bahagia, adapun orang yang riya adalah orang yang menderita di dunia. Kemudian di antara nasib buruk yang bisa dialami orang yang riya di dunia, dikhawatirkan orang tersebut akan meninggal dalam su'ul khatimah. Akan meninggal dalam su'ul khatimah. Seorang salaf mengatakan, "Man talabal hadits li ghairillahi mukira bih." Barang siapa yang mencari ilmu hadis bukan karena Allah, maka Allah akan buat makar kepada dia. Dia akan terpedaya, terhinakan di akhir hayatnya. Para ulama menyebutkan tentang dampak buruk ini seperti kisah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud ada seorang yang sangat hebat, berperang dengan luar biasanya, tempurannya luar biasa. Sampai-sampai orang mengatakan tidak ada yang hebat seperti dia. Tapi kata Nabi SAW, huwa min ahlin nar, dia adalah penduduk neraka jahanam. Maka sebagian sahabat pun heran, bagaimana orang ini yang bertempurnya luar biasa dikatakan oleh Nabi penghuni neraka. Maka ada seorang pun yang mengikuti orang ini. Dan ternyata dalam pertempuran luar biasa, betapapun banyak tikaman, sayatan pedang di tubuhnya, dia tetap bertempur. Dia tetap bertempur sampai musuh-musuhnya tewas semua. Namun di akhirnya dia tidak kuat menahan rasa sakit yang dialaminya, terlalu banyak tusukan dan sayatan pedang. Akhirnya dia pun menegakkan pedangnya, kemudian dia melakukan bunuh diri. Menindihkan tubuhnya, kemudian dia membunuh dirinya, akhirnya meninggal dunia. Maka hal ini dikabarkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun berkata, ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas. Sungguhnya salah seorang di antara kalian mengerjakan amalan-amalan penduduk surga yang menurut pandangan manusia. Orang lihat dia melakukan amalan kebajikan, ternyata dalam hatinya apa? Riya. Orang seperti ini di ujung-ujungnya akan ketahuan busuknya niatnya tersebut dan dikhawatirkan akan terkena apa? Ya, terkena su'ul khatimah. Wal iyadzu billah. Oleh karena ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala merenungkan bagaimana nasib orang yang riya di akhirat dan bagaimana nasib orang yang riya di dunia, maka dia akan lebih berhati-hati. Dia berusaha berjihad melawan riya yang datang menyerangnya. Dia tahu bahwa ini hanyalah suatu yang semu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan mendatangkan kebinasaan di dunia sebelum di akhirat. Dia tahu bahwasanya riya ini akan menghilangkan kebahagiaan dia. Dia harus sadar akan hal dia lawan agar dia bisa hidup bahagia dengan penuh dengan keikhlasan. Ini perkara kedua yang membantu seorang melawan riya. Perkara yang ketiga, perenungan terhadap orang yang kita harapkan ujiannya. Seorang tatkala mengharapkan pujian orang lain, entah apakah dia orang terkenal yang ingin kita cari pujiannya, apakah dia ustadz, apakah dia kiai, apakah dia bupati ataukah gubernur ataukah presiden sekalian, kita katakan dalam diri kita bahwasanya orang tersebut juga manusia seperti kita. Apa yang akan dia berikan manfaat kepada kita? Tidak ada manfaatnya. Kalau dia muji terus kalau dia muji-muji kita terus apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Dia ini bagaimana orang ini? Orang ini adalah manusia seperti kita. Apakah pantas kemudian kita menundukkan wajah kita di tanah sujud hanya mengharapkan pujian dari orang yang makhluk yang seperti gini modelnya? Yang jika dia sakit mungkin badan dia perkasa, kalau sakit seperti anak kecil. Sangat lemah makhluk tersebut. Kalau seandainya meninggal dunia tidak dikubur akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Apakah antum mengharapkan pujian dari makhluk yang seperti ini? Dan bisa jadi di akhirat dia lebih buruk daripada antum. Buat apa antum cari perhatian sama orang yang lebih buruk dari antum atau semisal antum? Apa manfaatnya? Rugi antum kemudian sholat, rugi antum dermawan, rugi antum berdakwah hanya karena mencari pujian dari orang-orang yang model seperti ini. Rugi. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu yakum, barang siapa menurunkan akan hal ini, dia berusaha menghindar dia. Bagaimana lagi di akhirat? Tidak akan beri manfaat apa-apa. Ingat tadi hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan." Pergilah kalian ya kepada orang-orang yang dahulu kalian mencari pujian dari mereka. Coba lihat, apakah mereka akan berikan balasan kepada kalian? Tidak. Antum dahulu mencari misalnya ya pujian dari seorang orang terkenal, ternyata dia di neraka jahanam. Gimana? Di akhirat ternyata di neraka jahanam.
Antum mencari pujian dari orang yang antum harapkan pujiannya, ternyata dia juga mencari antum, ingin dipuji sama antum. Sama cara mencari di akhirat kelak. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Seorang yang merenungkan akan hal ini, maka dia berpikir, sungguh rugi, sungguh goblok saya kalau saya kemudian sholat, saya baca Quran hanya ingin mengharapkan pujian dari makhluk yang modelnya seperti ini, yang tidak la yanfa wa la yadhur, tidak beri manfaat, tidak beri mudarat. Kalau dia puji cuma bilang, masya Allah, antum masya Allah, cuma itu aja, tidak kasih duit juga. Orang yang kalau kita lagi butuh bantuannya dia tidak bantu kita. Kita pinjam uangnya dia pelit. Buat apa antum harapkan pujian dari orang seperti ini? Tidak memberi manfaat antum di dunia, apalagi di akhirat. Akan berlepas diri dari antum. Ini yang ketiga yang perlu kita renungkan. Yang keempat yang perlu kita renungkan, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, adalah merenungkan tentang hakikat diri kita sendiri. Merenungkan tentang hakikat diri kita sendiri. Bahwasanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, bagaimanapun antum dipuji dengan pujian yang begitu hebat oleh manusia, yang lebih tahu tentang hakikat antum adalah antum sendiri. Orang lain mungkin samar bagi dia tentang hakikat antum, tapi antum lebih tahu tentang diri antum sendiri. Maka percuma antum terpedaya dengan sanjungan orang lain. Di antara yang buat antum agar tidak terpedaya, orang yang biasanya menyanjung antum ini, coba kalau antum lagi bermasalah sama dia, dia pun mencela antum dengan berlebih-lebihan. Terutama orang yang sering mencela antum, memuji antum berlebih-lebihan. Coba kalau antum ada masalah sama dia, dia akan mencela antum juga dengan berlebih-lebihan. Oleh karenanya jangan terpedaya dengan pujian mereka. Kalaupun mereka muji kita, kita yang tahu tentang hakikat diri kita. Kita tahu bagaimana tatkala kita bermaksiat, tatkala kita bersendirian, tatkala tidak ada orang yang melihat kita. Kita tahu tentang maksiat-maksiat kita yang Allah sembunyikan, yang Allah tutupi maksiat kita. Kalau Allah bongkar aib kita, satu saja tidak ada yang duduk sama kita. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, "Lau kana lidzunubi rihan ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak akan ada orang yang duduk sama kita, tidak ada. Dosa ghibah misalnya, bau durian busuknya, orang tidak mau dengan kita. Terkadang kita ghibah, orang ini suka ghibah, kenapa? Bau durian busuk. Orang ini kalau melihat wanita yang tidak halal, aurat wanita tidak halal, bau nangka busuk. Orang ini suka melihat, buktinya apa? Bau nangka busuk keluar dari dia. Seandainya kalau setiap dosa itu ada baunya, terlalu banyak bau busuk yang ada pada diri kita dan tidak ada yang mau duduk sama kita. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Namun tatkala orang-orang muji kita, jangan terpedaya. Yang lebih tahu tentang diri kita adalah kita, dan Allah juga lebih mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, inilah beberapa perkara, 4 perenungan yang membantu kita untuk bisa menolak riya tatkala riya ingin menyerang kita. Jangan sampai kita rugi dunia dan di akhirat.